Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih bersama saya Fatir dan istri saya Emma. Welcome back again. Jadi teman-teman semuanya, di video kali ini kami berdua bakalan nge-reaction sebuah video requestan dari siapa sayang? Ya, ini requestan dari M Izzuddin _ dan dia kirim link. Inilah 5 pelabuhan terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020. Wow, ini tahun lalu ya, kemarin ya, udah 2021 ya. Oke, mungkin kita penasaran juga nih sama video macam nih ya. Pelabuhan-pelabuhan Asia Tenggara ya. Asia Tenggara, pelabuhan terbesar ya. Apa Malaysia termasuk, Indonesia termasuk, kita cek lihat saja ya. Oke teman-teman, sebelum kita putarkan cuplikan video ini lebih lanjut, bagi teman-teman semua yang baru datang ke channel Fatir YouTuber, tolong dipadamkan dulu subscribe-nya guys. Tolong jangan pelit-pelit untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Dan bagi teman-teman semuanya, kalau ada rezeki lebih jangan lupa join di membership Fatir YouTuber. Ada paket paling murah yaitu paket silver dengan harga Rp2.50. Oke teman-teman, langsung saja yuk kita putarkan cuplikan videonya. 1, 2, 3. Oh, wow. Ini yang kelima. Pelabuhan Tanjung Priok. Wah, yang kelima Indonesia nih, Tanjung Priok ya. Tanjung Priok. Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia dan menjadi pelabuhan terbesar kelima di Asia Tenggara ya. Dengan lalu lintas tahunan mencapai 7,8 juta TEU atau kapasitas. Berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pelabuhan ini berfungsi sebagai pintu gerbang arus keluar masuk barang ekspor impor maupun barang antar pulau. Saking sibuknya aktivitas yang terjadi di pelabuhan ini, maka tak heran jika Tanjung Priok merupakan barometer perekonomian Indonesia. Nah, kata Tanjung Priok sendiri berasal dari kata Tanjung yang berarti daratan yang menjorok ke laut, dan kata Priok atau Priuk yaitu semacam panci masak yang terbuat dari tanah liat yang merupakan komoditas perdagangan sejak zaman prasejarah. Tanjung Priok. Adapun jika kita lihat sejarah dari daerah ini, pemerintah Hindia Belanda mengembangkan kawasan Tanjung Priok sebagai pelabuhan baru Batavia pada akhir abad ke-19. Jika terlaksana sesuai jadwal, maka pelabuhan Tanjung Priok akan menjadi pelabuhan terbesar ke-8 di dunia. Menjadi pelabuhan terbesar ke-8 di dunia. Wow, luar biasa Indonesia ya. Indonesia kita ya. Oh, nggak kalah best-nya juga ya. Nah, yang keempat, pelabuhan Laem Cabang, Thailand. Thailand nih teman-teman. Pelabuhan Laem Cabang terletak di Thailand Timur, tepatnya di Teluk Thailand, yang merupakan pelabuhan laut utama yang ada di negara tersebut. Pelabuhan ini juga termasuk pelabuhan terbesar keempat di Asia Tenggara yang mempunyai terminal peti kemas paling canggih di Thailand, yaitu Terminal D, yang telah dibuka pada bulan Januari tahun 2019 yang lalu, dan pelabuhan ini telah melayani lalu lintas tahunan 8 juta TEU atau kapasitas. Nah, pelabuhan Laem Cabang sendiri telah dibangun sejak tahun 1987 dan telah mulai beroperasi sejak Januari tahun 1991 dengan luas kawasan kini mencapai 2.572 hektar yang terdiri dari beberapa pelabuhan terpisah. Selain itu, saat ini pelabuhan Laem Cabang juga menjadi salah satu pintu gerbang ekonomi Thailand karena disinilah kegiatan ekspor impor mobil dan angkutan barang lainnya dilakukan. Pelabuhannya luas ya, gede ya. Gede loh. Nah, yang ketiga, Pelabuhan Tanjung Pelepas, Malaysia. Malaysia masuk juga loh teman-teman. Pelabuhan Tanjung Pelepas merupakan pelabuhan terbesar ketiga di Asia Tenggara dan termasuk salah satu dari 20 pelabuhan terbesar yang ada di dunia. Wow, jadi dia masuk 20 pelabuhan terbesar di dunia dan ketiga di Asia Tenggara. Luar biasa kan? Masuk taraf dunia ya. Taraf dunia bestnya. Dengan perkiraan lalu lintas tahunan sebesar 12 juta TEU atau kapasitas. Ya Allah, banyak loh yang tuh. Pelabuhan ini terletak di Johor Bahru, Johor yang lebih dekat dengan Singapura dan merupakan bagian dari jaringan terminal global APM Terminals yang memegang pembagian minoritas dalam perusahaan patungan. Pelabuhan Tanjung Pelepas juga mencetak rekor dunia sebagai pelabuhan dengan pertumbuhan tercepat dengan kapasitas kontainernya ditangani setelah 571 hari beroperasi. Banyaknya kontainernya. Nah, Pelabuhan Tanjung Pelepas sendiri telah mulai beroperasi pada tanggal 10 Oktober tahun 1999 dan diresmikan oleh Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Mahathir Muhammad. Dan juga diberikan status zona bebas cukai yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah aktivitas perdagangan. Bisa juga lah jadi seperti Mahathir nih. Pelabuhan ini juga dilengkapi dengan segala fasilitas yang bertaraf dunia. Selain itu, pelabuhan ini juga merencanakan untuk menggandakan kapasitasnya menjadi lebih dari 30 juta pada tahun 2030. Makin berkembang ya.
Nah, Dua, kedua. Port Klang, Wow, Malaysia. Malaysia lagi nomor 2. Luar biasa ya. Masuk lagi Masih Malaysia di nih. Malaysia, terletak di salah satu jalur laut tersibuk di dunia Pelabuhan Kilang. yang lebih tepatnya berada di 6 km dari kota Klang di wilayah Selangor Oh, di atau sekitar Selangor, 38 ya. Selangor nih, di km Klang, ya. dari ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur. Ya Allah. Port Klang merupakan pelabuhan terbesar kedua di wilayah Asia Tenggara dengan Wah, lalu yang lintas terbesar mencapai di Asia Tenggara. 12,3 juta 12 kapasitas juta, pada tahun 12,3 juta, ya Allah. 2018. Menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di dunia, pelabuhan ini Pelabuhan bahkan sempat tersibuk di menduduki dunia nih. posisi ke-11 dari seluruh pelabuhan tersibuk yang ada di dunia pada tahun 2012. Keren. Nah, Port Klang sendiri berdiri di akhir abad ke-18 pada masa kolonialisme. Pada awalnya, Port Klang dikenal dengan nama Port Swettenham yang diambil Zaman dari dulu nama ya. residen Britania yang pada saat itu pelabuhan Klang didirikan oleh Sir Frank Ini Swettenham pada Amerikannya tahun ya. 1893. Sir Frank Oh, Swettenham Sir juga Frank. dikenal sebagai orang yang pertama kali memprakarsai pelabuhan untuk menghubungkan Kuala Lumpur dan Klang. Iya yang menggabungkan Dan ya. pada tahun 1972, tepatnya pada bulan Juli, nama pelabuhan ini diubah dari Pelabuhan Swettenham menjadi Pelabuhan Klang. Oh, diubah ya dari Pelabuhan Swettenham jadi Pelabuhan Nah, Pelabuhan Klang. Klang terbagi menjadi 3 wilayah pelabuhan ada 3 wilayah yang terdiri pelabuhan. dari Pelabuhan Utara atau North Port, Pelabuhan Barat atau West Port, dan Pelabuhan Luas Selatan banget atau loh. South Point. Wih, Pelabuhan keren Utara dan banget. Selatan digunakan untuk pelabuhan kargo yang melayani berbagai penyeberangan, baik domestik maupun internasional. Internasional ya. Itu Pelabuhan Selatan Kontainernya, digunakan ya sebagai Allah. zona perdagangan, di mana Banyak tuh bebas yang melayani isinya tuh. berbagai pelayaran kargo ke Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Myanmar. Wih, luar biasa ya. Sedangkan Pelabuhan Barat digunakan untuk penyeberangan laut jarak dekat. Banyak kontainer ya Allah. Sibuk di dunia loh. Nah, ini Yang pertama, Pelabuhan Singapura. Port of Singapore atau Pelabuhan Singapura menjadi pelabuhan tersibuk di Asia Tenggara dan terbesar kedua di dunia setelah Pelabuhan Shanghai. Jadi pelabuhan Singapura tuh pelabuhan terbesar kedua di dunia. Oh, baru tahu loh ya. Ya luar biasa loh. Wow. Sangat sayangnya. Lanjut lagi ya. Tiongkok. Dunia. Hal ini sekaligus menjadikan Port of Singapore menjadi pelabuhan satu-satunya di Asia Tenggara yang masuk dalam 10 besar dunia. Nah, pelabuhan Singapura ini lebih merujuk pada kumpulan terminal dan fasilitas kolektif yang tersebar di pesisir Singapura yang berfungsi untuk melakukan penanganan perdagangan maritim di pelabuhan dan juga menangani perkapalan jalur laut Singapura. Oh, sangat sayang. Nah, ada 11 terminal untuk pelabuhan ini 11 yang antara terminal. lainnya berlokasi di Kelani, Jurong, Kepel, Pasir Panjang, Sembawang, dan Tanjung Pagar. Dan di Oh, antara Masya semua Allah. terminal tersebut, Pelabuhan Juronglah satu-satunya yang merupakan terminal serbaguna, sementara yang lainnya merupakan terminal kargo dan peti kemas. Selain itu, Port of Singapore juga memiliki terminal khusus untuk kapal pesiar. Pesiar yang menurunkan Wih, jangkar di wow, Singapura kapal ini pesiar, diantaranya ya. adalah Princess Cruise, Royal Caribbean, Holland America Line, Oh ya. dan masih banyak Halo. lagi. Wah, Keren. ini kapal pesiar ternama semua loh yang. 2019, pelabuhan ini telah melayani 37 juta lebih 37,2 juta. meningkat hingga 1,6% Banyak banget, dibanding tahun 2018. Dan berdasarkan otoritas Pelabuhan Maritim MPA Singapura, yang mana saat ini sedang dalam proses membangun Pelabuhan Tuas yang akan menjadi pelabuhan terbesar di dunia dengan kapasitas 60 juta TEU dan dijadwalkan akan beroperasi pada tahun 2040. Oh, 2040 lama Nah, ya. ini akan menjadi pelabuhan terbesar di dunia ya. Wah, udah habis ini yang Masya Biasa. Allah. Wow, best sangat loh sayang nih pelabuhan ini. Ya Allah. Sudah bertaraf dunia semua ya. Iya loh. Luar biasa. Bahkan punya rencana untuk membangun jadi terbesar di dunia. Mungkin bakal jadi Singapura nih terbesar nomor 1 ya pelabuhannya di dunia ya. Setelah Tiongkok nanti katanya ya. Nah, Sasina Wah, ya. Masya Allah luar biasa ya. Luar biasa ya. Pembangunannya tiap tahun tuh makin berkembang ya. Kembang itu ada rencana planning ke depan Iya, gitu ya. luar biasa. Oh, Atau best dicatat, ya. best. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan satu pesan saya buat kalian anak muda, habiskan jatah gagal kalian selagi kalian masih muda. Oke, saya Fatir. Bye. Bye.